Shalom. Tuhan, kita dalam keadaan yang sehat semua. Amin. Baik saudara, kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan ya. Mungkin ada kita boleh membuka Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Di sini kalau kita pikir apa sih yang kita mau renungkan hari ini? Yang kita mau renungkan adalah berkat atas rumah tangga, saudara ya. Berkat atas rumah tangga, karena hari ini Andre, Jesslyn sudah menempati, dia sudah berumah tangga, berkeluarga baru, dia menempati rumah yang baru, rumah yang mungil, yang indah, yang dari Tuhan. Amin. Dan saya percaya akan menjadi besar. Amin. Amin. Baik saudara, coba sekarang kita pikir, ada nggak di antara kita yang tidak sayang sama anaknya? Nggak mungkin ya saudara ya. Kayaknya nggak mungkin. Mungkin anak lahir pasti kita sayang sekali. Ya nggak? Kayak segala-galanya kayak kita pikir, kita rencanakan yang terbaik buat dia. Ya nggak? Nah, tapi jangan salah saudara. Ada di luar sana orang yang baru lahir anaknya dibuang. Ya kan? Ada yang baru lahir dibunuh. Ya. Wow, ini benar-benar gimana ya? Satu kekejian. Tapi kita bersyukur. Kita sudah mengenal firman Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan memberkati kita melalui anak-anak kita. Ya, kita bersyukur. Puji Tuhan. Jadi, walaupun kasih sayang kita kadang-kadang kepada anak kita berkurang, terbatas. Karena apa? Karena keadaan mungkin, ya nggak? Kadang-kadang bisa. Bukan kita, berarti bukannya kasih sayang kita sama anak kita berkurang, enggak. Karena keterbatasan keadaan kita. Tapi saya percaya, yakin hati kita sayang full sama anak kita. Ya. Jadi sebagai orang tua kita pasti sayang. Kita bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Dia Allah yang kita kenal. Siapa namanya? Yesus. Kita sebagai orang Kristen kita harus tahu persis siapa Allah kita. Yesus namanya. Dia tahu persis apa yang terbaik buat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Nah, di sini saya mau lihat ada dua syarat agar rumah tangga itu diberkati Tuhan. Ada dua syarat. Yang pertama, saya bacakan di Mazmur 100. Yang pertama dikatakan bahwa saya baca ada suami yang takut akan Tuhan. Ya, suami yang takut akan Tuhan itu salah satu syarat rumah tangga yang diberkati Tuhan. Jadi kepala rumah tangganya ini harus takut Tuhan. Ya, kenapa? Tuhan lebih memfokuskan kepada laki-laki dikatakan, yaitu kepala rumah tangga. Karena dia kepalanya, pemimpin. Ya, kalau pemimpinnya aja tidak takut Tuhan, tidak dengar-dengaran, tidak melakukan firman Tuhan, bagaimana rumah tangga itu mau dibawa kemana? Ya kan? Nah, jadi Tuhan berfokus pada suami. Saya bacakan di Mazmur 127 ayat 1. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Jadi Andre ada sampai saat ini di rumah ini yang baru itu karena Tuhan. Amin. Amin. Jadi karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Sering kita lihat ada orang yang begitu kerjanya luar biasa giatnya. Ya. Ada yang kerja mati-matian, banting tulang istilahnya. Ada istilah banting tulang. Mau punya rumah kecil aja nggak bisa.
ya kan? Mau punya rumah kecil aja nggak bisa. Nah, jadi kita lihat, jadi dia pikir ada orang juga yang sekolah berpendidikannya tinggi, banyak juga yang nggak punya rumah, ya nggak? Jadi orang menerima kita sampai punya rumah, sampai diberkati, bukan karena kita rajin, ya, bukan karena kita kehebatan kita loh, bukan saya pinter, ya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi nggak ada alasan kita buat memegahkan diri, Amin. ya, itu karena Tuhan jadikan itu supaya kita tahu siapa kita. Jadi kita tahu, oh ya, semua ini karena Tuhan. Amin. Bukan saya hebat, bukan saya pinter, ya, bukan saya rajin. Amin. Ada orang yang kerjanya lebih rajin dari kita, juga nggak punya rumah, ya. Ada juga orangnya dokter, profesor, dosen saya waktu saya kuliah, dosen nggak punya rumah, kontrak rumahnya bilik lagi. Saya dosen nggak punya rumah, saya bilang, wow, saya bilang, berarti benar firman Tuhan bilang. Jadi kita diberkati bukan kuat dan gagah kita, bukan hebat kita. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi nggak ada alasan untuk memegahkan diri, ya. Jadi menurut ayat 1:21 juga, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia. Ya. Jadi kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan Yesus, Andri dan Jesslyn boleh memiliki rumah yang indah ini. Amin. Ya, Terima kasih. saya senang masuk rumah ini. Saya bilang, begitu masuk pertama kali kemarin diajak, saya bilang, nggak tahu ya, hati saya tuh suka cita gitu. Amin. Kayak ada damai sejahtera. Saya bilang, wow, terima kasih Tuhan. Saya bilang, enak rumahnya Tuhan. Walaupun nggak besar, saudara ya. Walaupun nggak besar, tapi dimasukinnya enak. Ya. Hari ini kita bersyukur, Anda dan Yesus boleh memiliki rumah ini, menempati rumah ini. Ya, saya percaya dia juga sudah melakukan yang terbaik. Ya, Tuhan bilang kalau tidak mau bekerja, kalau mau makan ya harus bekerja. Ya, jadi kalau nggak mau kerja jangan makan, Tuhan kan? Saya percaya Andre dan Jesslyn sudah melakukan bagiannya. Jadi selebihnya Tuhan, ya nggak? Ya. Jadi we do the best and God do the rest. Ya, jadi saya percaya itu kita sudah melakukan yang terbaik, selebihnya selain Tuhan. Amin. Tuhan yang berkuasa, ya, memberkati kita. Terus di Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Wow, ini benar-benar ya. Jadi benar-benar bahwa nggak ada alasan kita untuk memegahkan diri, benar-benar. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Amin. Bukan lu pintar, jabatan lu tinggi, bukan. Ya, karena benar-benar karena Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak memberkatinya. Menambahi. Ya, Tuhanlah. Jika apalagi seorang kepala, ya, suami yang takut akan Tuhan, di sini Tuhan janji loh, bukan main-main. Ya, suami yang takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, firman Tuhan katakan apa? Dia akan menjamin keluarga yang bahagia. Amin. Amin. Ini saya baca ini. Wah, saya percaya dia. Saya dan amin, saya percaya Tuhan. Ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Ya, asal kita nggak neko-neko jalan gitu. Ya, pasti Tuhan berkati kita. Amin. Nah, terus di Mazmur 128 ayat 2 dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi seorang kepala rumah tangga atau suami yang bekerja keras dan jujur, maka ia akan menikmati berkat Tuhan. Dia akan menikmati berkat Tuhan dan dia akan membahagiakan siapa, saudara? Istri, ya, anak-anaknya. Terus apa? Nggak cukup di keluarga dia. Dia akan memberkati orang sekelilingnya. Amin. Ya, misalnya orang tuanya, ya nggak, saudara-saudaranya. Itu kecapretan istilahnya. Ya, karena apa? Karena dia orang benar. Tuhan memberkati dia, memberi dampak kepada orang banyak. Bukan hanya ke keluarganya saja, tapi dia memberkati juga kepada anak, keluarganya, orang tuanya, teman-temannya bahkan. Amin. Orang sekelilingnya. Ya. Ya.
Jadi terus di Mazmur 128 dikatakan ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ya, dikatakan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Amin. Wah, ini janji Tuhan. Saya baca ini benar-benar luar biasa ya. Istrinya menjadi seperti pohon anggur, artinya ia akan membawa apa? Membawa kebahagiaan, ya, membawa kebanggaan bagi suaminya. Ya, kalau istrinya seperti pohon anggur yang berbuah lebat, dia membawa kegembiraan, membawa sukacita di dalam rumah tangganya. Ya, rumah tangga akan diberkati. Istri adalah pohon kasih karunia, Alkitab katakan. Istri adalah pohon kasih karunia. Ya, istri haruslah menghasilkan buah yang manis, ya, bukan yang masam. Itu gunanya istri. Harus memberikan rasa yang manis di dalam keluarga. Ya, bukan yang pahit, bukan yang masam, Alkitab katakan. Karena apa? Dia adalah pendamping suami. Dia harus ada kerjasama yang baik sehingga menghasilkan apa? Kalau semuanya baik keadaannya, keluarga itu akan baik. Amin. Amin. Istri harus menghasilkan. Istri adalah sahabat setia, ya, dalam susah dan senang. Dia itu penolong, bukan perongrong, katanya. Ya kan? Dia penolong, bukan perongrong. Anak-anaknya seperti dikatakan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Artinya apa? Mereka menjadi lambang perdamaian. Perdamaian bagi keluarganya. Ya, ketika masalah di dalam rumah tangga itu datang, anak itu menjadi pendamai. Pendamai bagi keluarganya. Ya. Dia, anak-anak kita itu anak yang berharga, yang Tuhan titipkan sama kita. Anak-anak itu adalah suatu yang benar-benar harus dilindungi. Dikatakan sini dia seperti pohon zaitun, istri seperti pohon anggur. Artinya apa? Dia harus dirawat. Ya, pohon anggur harus dirawat agar apa? Dia berbuah lebat. Istri pun demikian, anak pun demikian. Kita harus rawat mereka agar apa? Semua baik. Rumah tangga itu jadi baik. Ya. Karena kalau kita tidak rawat, semua akan kacau, saudara. Ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi peran kualitas orang tua sangat menentukan anak-anaknya. Ya. Bagaimana orang tuanya, demikianlah anaknya. Jadi kita harus benar-benar Tuhan katakan anak itu seperti zaitun di sekeliling meja kita. Itu jadi Tuhan dan biar. Jadi jangan menyepelekan anak-anak kita. Kita harus perhatikan dia. Oleh karena itu pikirkan bagaimana mereka ada damai sejahtera, sukacita di dalam keluarganya. Di Mazmur 128 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Masih sekali lagi dikatakan, orang laki-laki di sini kita menunjuk pada suami dalam perikop ini, ya, karena keluarga yang diberkati. Laki-laki itu ada suami, ya. Jadi orang laki-laki suami yang takut akan Tuhan tadi katakan dia akan diberkati. Berkatnya akan mengalir pada keluarganya, tetangganya, temannya, orang tuanya. Tadi kata. Tapi kalau dia tidak menjalankan itu, ya, benar-benar hal yang buruk yang akan diterimanya. Hal yang buruk akan diterima. Jadi laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dia sangat menentukan keluarganya mau dibawa kemana. Ya, mau dibikin suasana surga atau suasana neraka istilahnya. Nah, itu tugasnya suami. Lalu dikatakan yang kedua di sini dikatakan di Ulangan 11 di Ulangan 8 ayat 11 sampai 14 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi ini benar-benar warning. Hari ini kita boleh mendengar firman ini. Tuhan katakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Terus dikatakan lagi, dan supaya apabila engkau
sorry ya, ini saya khususnya pada yang laki-laki. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu, sapi, dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan alam, melupakan Tuhan alam yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi yang kedua di sini dikatakan bahwa jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita sudah diberkati, saudara, kita ingat siapa kita bisa begini karena siapa. Amin. Ya. Jadi kita harus tahu. Jadi kata hati-hati di sini benar-benar suatu warning, peringatan buat laki-laki yaitu sebagai kepala rumah tangga. Harus hati-hati. Ingat, ya. Ini peringatan yang serius. Harus hati-hati. Ya. Pertanyaan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya, seringkali kita dihadapkan pada dua masalah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, seringkali sifat kita mudah sekali berubah. Ketika apa? Ketika masalah itu datang dan ketika berkat itu datang. Ya, kadang-kadang kita pikir, wah, ada orang kalau diberkatin sih ada yang senang-senang aja gitu ya. Tapi begitu masalah datang, wah dia bisa kecewa, bahkan ada yang meninggalkan Tuhan gara-gara dia kecewa. Ya nggak? Tapi ingat sini, jangan sampai. Jadi kedua masalah itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita harus pegang firman Tuhan. Jadi kalau kita ada masalah pun sebaiknya diselesaikan secara bersama keluarga kita. Ya nggak? Mungkin dengan anak-anak kita. Ya nggak? Mungkin dengan istri dan keluarga kita. Kita harus selesaikan baik-baik. Jangan sampai masalah itu menjadi menghancurkan keluarga kita. Ya. Lalu kok kita diberkati juga dikatakan jangan kita sampai lupa diri. Jangan pikir nih karena saya nih bisa begini nih. Ingat ya, semua hanya karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya. Tapi saya percaya di sini Andre dan Jesselyn tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhannya. Dan dia juga ketika diberkati dia tidak akan sombong. Amin. Amin. Ya, biar semua itu disingkirkan, dilalukan dari keluarga kecil ini. Amin. Amin. Ya, dan ini juga peringatan buat kita semua. Lalu di Amsal 10 ayat 20 dikatakan, ya tadi dikatakan berkat Tuhan menjadikan kaya, susah kaya tidak akan menambahnya. Jadi kita harus ingat itu. Ya. Jadi semua karena berkat Tuhan. Jadi tetaplah rendah hati, pegang firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi syarat agar rumah tangga diberkati yang pertama apa? Suami takut Tuhan. Ya. Yang kedua, jangan meninggalkan Tuhan ketika kita diberkati ataupun ketika masalah itu datang dalam rumah tangga kita. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alhamdulillah, kami sudah terima kasih Tuhan. Firman Tuhan kami dengar Tuhan. Ya Tuhan, Kau taruh dalam hati kami. Setiap kami Tuhan menjadi rema, menjadi tuntunan bagi kami Tuhan untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan, Andre Jesselyn boleh melakukannya, boleh menjadi berkat. Dia boleh bersandar hanya padamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat yang kami terima Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Jesselyn sudah menempati rumah yang baru Tuhan. Terima kasih Andre boleh sehat semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga besar juga boleh sehat. Amin. Yang dari Bogor, yang dari Jakarta Tuhan boleh datang. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di sini karena kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan kami yang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan keluarga ini dalam pimpinan-Mu. Apapun masalahnya, biar dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Dia tetap bersandar dan mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan Amin. haleluya. Kita naikkan satu pujian oleh karena kemuliaan. Karena